Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Nah, hari ini kita masuk dalam MPLS hari yang kedua. Kita akan memperkenalkan sarana dan prasarana Sekolah Radmila. Nah, Sekolah Radmila memiliki gedung dengan 3 lantai yang memiliki fasilitas untuk mendukung pembelajaran di Sekolah Radmila. Nah, lantai yang pertama ada ruangan kelas 1A, 1B, kelas 2A, kelas 2B, 3A, dan ruang UKS, ruang ibadah, tata usaha, gudang, lapangan olahraga, dan juga kantin. Nah, di lantai 1 juga kita memiliki toilet untuk perempuan dan untuk laki-laki. Nah, lantai yang kedua ada ruangan kelas 3B, 4A, 4B, 5, dan 6. Ada ruang kesenian dan juga ruang akreditasi. Di lantai 2 juga kita memiliki toilet untuk laki-laki dan juga toilet untuk perempuan. Di lantai 3 ada ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ada perpustakaan, laboratorium IPA, dan laboratorium komputer. Nah, di Sekolah Radmila memiliki lahan untuk perkebunan, kita bisa bercocok tanam, latihan, ya, untuk praktek, dan juga ada kolam ikan. Nah, Sekolah Radmila juga memiliki berbagai tempat untuk cuci tangan. Kita sama-sama untuk menjaga kebersihan di sekolah kita. Nah, di Sekolah Radmila juga memiliki sistem keamanan yang ketat, ya. Di antaranya ada CCTV di setiap sudut gedung kita. Di setiap ruangan ada CCTV dan juga ada petugas keamanan yang bekerja selama 24 jam. Terima kasih. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Selamat pagi, Ibu Christine, penanggung jawab perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku-buku, ada buku pengetahuan, buku cerita, dan buku-buku yang lainnya. Di perpustakaan juga ada 3 bahasa buku, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Perpustakaan kita luas loh, jadi anak-anak ibu jangan khawatir. Rajin membaca ya anak-anak ibu. Sampai jumpa. Dah.
Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Oke, hari ini ibu akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Sekolah Radmila. Di Sekolah Radmila mempunyai banyak sekali fasilitas, salah satunya yaitu laboratorium. Sekolah Radmila mempunyai laboratorium IPA dan laboratorium komputer. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini banyak sekali alat-alat laboratorium yang bisa anak-anak ibu gunakan untuk kegiatan praktikum atau percobaan nantinya ketika bersekolah di Sekolah Radmila. Nah, selama kita di laboratorium itu banyak sekali peraturan dan tata tertib yang harus kita penuhi. Yang pertama itu, selama di laboratorium, anak-anak ibu diharapkan tenang dan tidak boleh berisik. Selama di laboratorium juga tidak boleh membawa makanan atau minuman karena nanti bisa terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, anak-anak ibu pasti senang dong kalau kita bisa melakukan praktikum di setiap pembelajaran. Anak-anak ibu juga bisa melakukan praktikum dan percobaan sehingga anak-anak ibu memiliki imajinasi dan pengetahuan serta kreativitas yang lebih tinggi. Nah, laboratorium komputer juga bisa kita gunakan ketika belajar pelajaran TIK. Kita juga bisa langsung melaksanakan praktikum seperti mengetik, membuat slide atau yang lainnya. Jadi semua fasilitas di Sekolah Radmila sudah lengkap dan bisa digunakan bagi anak-anak ibu untuk melakukan percobaan dan praktikum. Nah, anak-anak ibu penasaran dong? Nah, oleh sebab itu kita tunggu nanti pas masuk sekolah ya. Selamat pagi. To the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Nah, salah satunya adalah UKS atau Unit Kesehatan Sekolah. Nah, UKS Sekolah Radmila ini digunakan sebagai pelayanan pertolongan pertama untuk siswa-siswi yang mengalami masalah kesehatan. Nah, UKS Sekolah Radmila ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Selain itu, juga memiliki banyak program yang biasa dilaksanakan. Contohnya seperti Kami Sehat, pelatihan dokter cilik, dan PMR. Nah, jadi seluruh siswa berkesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengikuti pelatihan dokter cilik dan PMR. Terima kasih. Salam sehat. Hai anak-anak ibu semua. Hari ini Bu Susi akan menjelaskan tentang tata tertib kita di kantin. Nah,
Sebelumnya tata tertib kita di kantin itu kita akan mulai, Bu Susi akan menjelaskan mulai dari awal datang ke sekolah sampai kita pulang sekolah nanti ya. Nah, yang pertama, ketika anak-anak tiba di sekolah kita langsung menuju kantinnya. Nah, di kantin itu nanti sudah dibuat sesuai dengan kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, bekalnya juga sudah dibuat di situ, kelas 1 sampai kelas 6. Sampai di kantin, bekalnya langsung diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan tasnya ditaruh dulu di meja makan kita sambil duduk di situ ya, sambil nanti gurunya langsung memanggil untuk baris. Nah, sesudah itu, untuk yang pertama itu jam istirahat pertama yaitu snack ya, snack. Nah, anak-anak yang bawa snack dari rumah boleh langsung membawa ke kantin atau mengambil di tempat bekal yang sudah ditentukan. Nah, sesudah itu kalau tidak ada snacknya boleh jajan di kantin, tetapi dengan syarat ya maksimal 2.000, tidak boleh lebih dari 2.000 jajannya. Nah, pada saat nanti membeli jajan di kantin, itu juga ada tata tertibnya nak ya. Harus baris ya, baris tidak boleh potong-potong baris. Baris sesuai dengan nomor urutan. Nah, baru setelah nomor urutannya sudah sampai, baru boleh jajan. Sesudah jajan, langsung duduk di tempat duduk. Nah, jam snack tidak boleh lari-lari, tidak boleh nginjak rumput. Nanti ada rumput kita di taman ya, taman kita di kantin ada juga, nanti kita buat ada rumput-rumput sudah ditanam. Tidak boleh menginjak rumput, dan yang paling penting tidak boleh mengambil makanan teman di kantin ya. Dan sebelum, yang paling penting ya, yang paling penting di kantin itu adalah sebelum membuka makanan ya, sebelum membuka makanan wajib cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang sudah ada di samping meja makan kita. Nah, terus sesudah itu, setelah selesai jam snack, baru kalau bel berbunyi harus baris di kantin untuk menuju kelas. Tidak boleh lari-lari, baris lagi sesuai dengan kelasnya, baru nanti masuk ke kelas 1 baris ya, per kelas. Nah, tidak boleh motong-motong ya. Dan pada saat jalan dari kantin ke kelas tidak boleh diseret, kaki tidak boleh diseret nak ya. Wajib itu kalau misalnya kaki diangkat kakinya, jangan diseret-seret nak ya, tidak baik, tidak bagus didengar ya. Dan yang kedua itu kalau kita pada saat jam makan siang. Nah, pada saat makan siang sama dengan peraturan yang jam snack, tapi bedanya di sini kan kita makan waktu lebih lama. Nah, pada saat jam makan siang nanti anak-anak bawa nasi atau bekal yang sudah dibawa dari rumah ke meja masing-masing. Dan tetap sebelum membuka bekal wajib cuci tangan terlebih dahulu ya, wajib cuci tangan terlebih dahulu. Dan kalau sudah sampai selesai cuci tangan, dan cuci tangan itu juga wajib mengantri ya. Kan kita rame, nggak boleh nanti saya duluan, tidak apa-apa, berbaris ya. Nah, sesudah itu nanti kalau sudah selesai cuci tangan langsung duduk di tempat duduk yang sudah ditentukan, yang biasa per kelas. Tunggu aba-aba dari guru, kita makan berdoa ya, berdoa, ingat aku ya, berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Tidak ada yang boleh makan duluan, kita harus berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, sesudah berdoa baru boleh makan. Dan pada saat kita makan tidak ada suara berbicara di kantin ya. Tidak ada yang boleh berbicara di kantin sampai makan siang selesai. Dan kalau misalnya sudah sampai selesai makan siang, baru boleh cuci tangan kembali. Dan yang paling penting saat makan itu harus ada sayur ya, harus ada sayur. Tidak boleh bawa mie, makan mie tidak boleh. Dan kalau misal wajib bawa air minum ya. Tapi kalau air minumnya habis, tenang, di sekolah ada, nanti ada dispenser untuk isi air minum lagi. Nah, sesudah itu, setelah selesai makan siangnya, barulah tunggu aba-aba dari guru untuk berdoa kembali ya.
Sesudah itu baru masuk ke dalam kelas. Nah, ya, masuk ke dalam kelas tetap peraturan masih sama. Tidak boleh dorong-dorongan, tidak boleh lari-lari, ya. Harus satu baris, ikutkan teman kita semua yang di depan. Nah, dan yang paling penting tetap kaki tidak boleh diseret. Nah, selanjutnya pas pulang sekolah. Nah, kalau sudah pulang sekolah, kita akan kembali masuk ke kantin menunggu orang tua kita menjemput. Ya, masuk ke kantin dan duduk juga tetap sama seperti tempat duduk yang sudah ditentukan per kelas. Tidak boleh lari ke kelas orang atau tempat duduk kakak kelasnya, tidak boleh. Wajib di tempat duduk kelas kita. Nah, sesudah itu baru tunggu orang tua. Pandangan kita selalu ke jalannya. Pandangan kita nanti pas pulang sekolah menghadap ke jalan, melihat orang tua siapa yang menjemput. Nah, dari situ juga tidak boleh lari-lari nanti. Siap letakkan tas di meja, duduk lipat tangan dan lihat ke depan. Biar kita tidak nanti, aduh orang tua saya kok belum menjemput, padahal nanti orang tuanya sudah lama menunggu gitu. Jadi harus letakkan tas, lipat tangan, lihat ke jalan, ya. Nah, peraturan di kantin ini Ibu harap tidak sulit kan? Ibu harap semuanya menjalankan, karena peraturan yang dibuat di kantin ini demi kenyamanan kita semua dan demi menjaga kebersihan kita. Dan yang paling penting satu lagi, ya, jangan sampai lupa satu lagi. Nanti di kantin kita ada itu yang namanya tong sampah organik dan non organik. Jadi jangan sembarangan nanti buang sampah. Oh, ini kertas, buang aja lah ke organik. Oh, ini sisa makanan saya, buang aja lah ke non organik. Nah, itu salah. Kalau misalnya non organik itu adalah sisa makanan, ya. Nah, kalau misalnya kertas-kertas atau misalnya sampah plastik itu baru masukkan ke non organik, gitu ya. Begitulah tata tertib peraturan kita di sekolah Ratmila, khususnya di kantin. Ibu harap semuanya menjalankan. Nanti ketika kita masuk ke sekolah, Ibu sangat berharap semoga semuanya dapat menerapkan apa yang Ibu katakan kepada kalian, ya. Terima kasih.